Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Chandra Leozin dari kelas COR semester 3 dengan NIM 22080700138. Baik, pada kesempatan pada hari ini saya ingin melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan seperti Anda, apakah kejahatan kegelapan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Baik, tadi saya telah membacakan ayat suci Al-Quran, dan kali ini kita akan lanjut pada pembahasan pertama kelompok 1, yaitu konsep dasar evaluasi. Konsep dasar evaluasi dipahami sebagai sebuah kegiatan dalam rangka mengumpulkan informasi terhadap suatu objek. Evaluasi dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki suatu program. Evaluasi merupakan bagian dari fungsi manajemen yang secara khusus terkandung dalam fungsi pengawasan. Berikut beberapa istilah dalam evaluasi pendidikan. Yang pertama, tes. Tes adalah istilah yang paling sempit pengertiannya dari kesempatan istilah lainnya, yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Kedua, pengukuran. Pengukuran adalah menjadi lebih luas, yakni dengan menggunakan observasi, skala ranting, atau alat lain yang membuat kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuatnya tes. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah proses pengembangan dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Yang keempat, asesmen. Asesmen adalah bisa digunakan untuk memberikan diagnosa terhadap problem seseorang. Selanjutnya, karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Berikut dari kelompok 3. Karakteristik instrumen evaluasi. Yang pertama, valid, mampu mengukur apa yang diukur. Referable, tiada tempat, ajak, dan konsisten. Relevan, yaitu sesuai standar kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Keempat, mewakili seluruh materi, praktis, mudah digunakan. Diskriminatif, menunjukkan perbedaan secara teliti, spesifik, khusus untuk objek tertentu. Profesional,
tingkat kesulitan yang profesional. Pendekatan evaluasi belajar. A. Komponen pembelajaran. 1. Pendekatan tradisional. 2. Pendekatan sistem. Berikut penafsiran hasil evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu Criterion Reverted Evaluation atau PAP atau PAK. Kedua, Norm Referenced Evaluation atau PAN. Berikut model yang berorientasi tujuan. Pertama, model ini menunjukkan dua kriteria penentu keberhasilan, yaitu TIC atau TIU. Evaluasi diartikan sebagai proses untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Ketiga, praktis. Praktis adalah kejelasan rumusan ukuran atau patokan. Berikut kelompok 2, memahami standar penilaian dalam perspektif standar nasional pendidikan. Standar penilaian dalam perspektif standar nasional pendidikan mengacu pada paduan atau pedoman yang digunakan untuk menilai pencapaian siswa dalam konteks sistem pendidikan nasional. Standar penilaian pendidikan adalah seperangkat pedoman dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan, prestasi, dan kompetensi siswa. Memahami ujian nasional. Ujian nasional atau yang sering disebut dengan UN adalah sebuah ujian standar yang diadakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan di tingkat pendidikan tertentu. Permasalahan UN di Indonesia. Yang pertama, tekanan berlebihan. Yang kedua, kurangnya kesiapan siswa. Yang ketiga, kurikulum yang terlalu tertumpuk. Keempat, perbedaan regional. Kelima, pola pembelajaran yang terfokus pada ujian. Keenam, kegagalan mewujudkan standar nasional yang konsisten. Ketujuh, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Berikut adalah pemasalahan UN di Indonesia. Baik, selanjutnya hasil resum kelompok 5, memahami konsep pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Pengertian tes, himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih, ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Berikut adalah jenis-jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan. Tes seleksi atau selection test, tes hasil belajar, tes penempatan, placement test, tes diagnostik atau diagnostik test, dan terakhir tes uji coba. Berdasarkan tahap atau waktu penyelenggaraan dibagi menjadi 4, yaitu tes masuk, kedua tes formatif, ketiga tes summatif, keempat praktes dan proktes. Berdasarkan cara mengerjakan, pertama tes tertulis, kedua tes lisan, ketiga tes untuk kerja. Berdasarkan cara penyesuaian, tes buatan guru atau teacher made test, kedua tes standar atau standard test. Berdasarkan bentuk jawaban terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tes esai, yang kedua tes jawaban pendek, yang ketiga tes objektif. Yang terakhir kelompok 6, hasil resumnya memahami pengembangan instrumen non-jenis tes. Yang pertama tujuan utama pengembangan instrumen non-tes adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang tidak dapat diukur melalui tes tradisional.
Aspek penting dalam pembangunan instrumen non-tes berikut: validitas, reliabilitas, objektivitas, sensitivitas, praktikalitas instrumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi validasi instrumen jenis non-tes. Yang pertama, kompetensi penilaian. Keahlian dan pengetahuan penilaian dapat mempengaruhi prestasi dan penilaian terhadap instrumen non-tes. Kedua, situasi pengukuran adalah situasi di mana instrumen non-tes diterapkan dapat mempengaruhi validatis hasil pengukuran. Yang terakhir, kualitas pertanyaan adalah kualitas pertanyaan atau item dalam instrumen non-tes akan mempengaruhi validatisnya. Sekian dari hasil resum yang saya bacakan. Jikalau ada kekurangan atau jikalau ada kesalahan dari perkataan saya, mohon dimaafkan, karena itu datangnya dari saya, dan jika adanya kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.